Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nurfayanti, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Tadris IPS 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu, yakni Bu Dita. Dalam mata kuliah ini, saya mengambil pembahasan mengenai kebudayaan. Sebelumnya, kebudayaan itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada konsep kebudayaan, ada wujud kebudayaan, dan ragam kebudayaan. Di sini apakah ada yang mengetahui mengenai cara definisi kebudayaan itu sendiri? Nah, kebudayaan menurut KBBI itu adalah akal, pikiran, atau budi pekerti setiap manusia. Lalu, secara umum budaya adalah kebudayaan, ya, maksudnya kebudayaan adalah hasil kegiatan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Jadi maksudnya manusia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda, seperti mereka memegang agama Islam, Hindu, Buddha, Tionghoa, Konghucu, dan lain sebagainya, ya, yang kita sudah ketahui. Lalu yang kedua ada wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan misalnya tradisi lisan atau salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia yang biasanya menggunakan bahasa daerah tertentu. Contohnya seperti ini, saya berasal dari Jawa, ya. Jadi kan otomatis ketika saya akan berinteraksi dengan orang yang tidak hidup di daerah Jawa, otomatis saya itu berbicaranya seperti medok, kayak "Hai, apa kabar?" Nah, kayak gitu, ya, contohnya, salah satu contohnya. Jadi, saya tidak meninggalkan bahasa medok saya atau dialek saya. Lalu, wujud kebudayaan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gagasan atau wujud ideal, aktivitas atau tindakan, artefak atau karya. Gagasan wujud ideal itu kebudayaan yang berbentuk ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagaimana sifatnya yang abstrak dan tidak bisa dirabah atau disentuh. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu seperti nilai, norma, falsafah, dan kepercayaan religius, sentimen, kaidah etis, pengetahuan wawasan tentang dunia, etos, dan semacamnya. Lalu aktivitas tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dengan masyarakat. Contohnya itu perilaku dalam bentuk sistem sosial, yakni terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Jadi dengan kata berinteraksi kita paham lah, ya, kalau setiap individu satu dengan individu yang lainnya pasti akan membentuk kelompok, dan dari kelompok tersebut kita akan melakukan interaksi satu sama lain, tidak hanya diam saja, karena kita sudah berbentuk kelompok. Yang ketiga ada artefak atau karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda, hal yang dapat diraba. Nah, kalau sudah dapat diraba ini contohnya pasti banyak, kayak buku, kayak relief-relief candi, itu kan sudah dapat diraba, jadi bisa dijelaskan oleh warga yang berada di daerah tersebut. Lalu, sesudah memahami wujud kebudayaan, kita akan memasuki keberagaman budaya. Kalau keberagaman budaya di Indonesia pasti sudah banyak, ya, kayak ragam budaya daerah ini apa, ragam budaya daerah ini apa, pasti kan banyak sekali. Jika dilihat keberadaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia, kita seharusnya bangga dan bersyukur, karena tidak semua negara memiliki banyak keragaman budaya. Dilihat dari potensi wilayah yang sangat kecil, kalau Indonesia sangat-sangatlah luas. Jadi setiap wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 itu keberagaman budayanya atau setiap budaya pasti berbeda. Jadi di sini di ragam kebudayaan ini
ada ras atau etnis. Di Indonesia memiliki berbagai macam. Yang pertama, mendiami pulau-pulau di Nusantara seperti ras yang lebih mendasar pada aspek biologis, karena etnis lebih menunjuk pada sekelompok orang-orang yang membedakan diri mereka dari kelompok lain berdasarkan kesamaan mereka dalam hal sejarah, termasuk legenda, folklore, dan cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Lebih merujuk pada sekelompok orang yang membedakan diri mereka dari kelompok lain yang berdasarkan kesamaan mereka dalam sebuah sejarah. Di Indonesia, terutama bagian barat dan mulai dari Sulawesi, merupakan ras Mongoloid Melayu muda. Tapi di bagian barat ini, kecuali Toraja ataupun Batak, ini termasuk Mongoloid Melayu tua. Sedangkan sebelah timur dari bagian sebelah timur ini merupakan ras Astroloid dari NTT. Adapun kelompok terbesar yang termasuk kelompok pribumi adalah golongan Cina yang termasuk Astratik Mongoloid. Lalu tidak hanya ras atau etnis, selanjutnya ada tradisi. Nah, tradisi ini atau kebiasaan ini yang dilakukan turun-menurun dari masih dilakukan oleh masyarakat terdahulu atau sampai sekarang yang berbeda-beda di setiap tempat atau suku. Contohnya seperti tradisi nyumbang yang dilakukan oleh sekelompok orang masyarakat Jawa dengan mengartikan tradisi nyumbang ini sebagai nilai gotong royong atau solidaritas sosial antar masyarakat. Contoh lainnya dalam tradisi di Jawa seperti buwuh, becek itu kan artinya sama. Jadi setiap tempat itu berbeda-beda tapi memiliki arti yang sama, yakni mengunjungi setiap ketika ada keluarga yang melaksanakan pernikahan. Jadi ketika akan buwuh atau becek itu biasanya membawa gula, beras, uang, ataupun yang lainnya. Lalu yang terakhir ada adat istiadat. Adat istiadat ini bagian dari budaya yang memiliki peraturan sebuah norma yang harus dilaksanakan atau dipatuhi, ibarat sebuah undang-undang. Nah, misalnya suku Dayak atau Rajah yang melakukan tradisi mentato semua bagian yang ada di tubuh mereka. Nah, jadi tujuan bertato ini dalam suku Dayak yakni berfungsi sebagai penerangan atau pencahayaan ketika mereka dibangkitkan setelah kematian. Jadi semakin banyak tato yang terdapat dalam tubuh seseorang suku Dayak tersebut, maka semakin teranglah jalan menuju alam keabadian mereka. Itu kepercayaan dari suku Dayak. Nah, dari ketiga konsep kebudayaan, terus wujud kebudayaan dan keragaman kebudayaan ini memiliki fungsi agar setiap negara atau Indonesia memiliki gagasan atau perlambang memberi identitas suatu negara. Jadi ketika akan melakukan tradisi atau apapun yang ada di Indonesia, kebudayaan yang ada di Indonesia itu sebagai lambang bahwa ini adalah kebudayaan Indonesia. Itu fungsinya dari kebudayaan.